Civolk, selamat malam dan selamat datang di Search episode ke-16. Selamat datang kepada Bapak Ibu dosen yang telah bergabung dan juga teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya kenalin dulu dong, nama gue Sasha, Binusian 2024, selaku moderator pada malam ini. Dan pasti gue gak sendirian dong malam ini. Gue bakal ditemenin sama partner gue yang kece abis. Langsung aja nih, hai Bima! Hai Sasha, hai juga buat teman-teman semuanya, selamat malam. Kenalin, gue Bima, Binusian 2024. Gue sama Sasha bakal nemenin kalian buat jadi moderator di Search episode ke-16 pada malam hari ini. Nah, di episode ke-16 pada malam hari ini tuh ada sesuatu yang spesial nih, Sya. Akhir bulan nih, ditutup sama sesuatu yang spesial nggak sih? Iya? Bener banget, apa tuh Bim yang spesial? Apa karena kita berdua nggak sih yang jadi moderator jadinya spesial? Nah, itu tentu spesial, tapi ada yang lebih spesial nih, Sya. Karena topik pembahasan dan juga pembicara Search pada malam ini sih menurut aku spesial banget. By the way, lo tau nggak sih siapa sih pembicara Search malam hari ini? Gue belum tahu sih siapa tuh. Boleh spill dikit nggak? Kalau topiknya, tau nggak? Kalau topiknya nggak tahu juga. Mungkin topiknya boleh di-spill dikit kali, Bim. Nah, gue spill dikit kali ya. Jadi pada malam ini kita banyak ngomongin soal satu kata millennials gitu ya. Millennials berarti kayak anak-anak zaman sekarang gitu nggak sih yang kayak modern-modern gitu? Millennials jadi relate sama kita. Oke deh, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Boleh banget. Oke, tapi Syah sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, baiknya marilah kita membuka dengan doa pembuka. Nah, kepada doa pembuka, kepada saudara Alvin dipersilakan untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Kepada Alvin dipersilakan. Halo, selamat malam semua. Mari kita satu dalam doa dulu sebelum mulai acara. Gue akan berdoa dalam agama Kristen, mohon yang lain menyesuaikan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, apa kami yang kami percaya, sekarang kami telah berkumpul pada malam ini di hadapan-Mu. Sekarang kami akan memulai acara Esther. Mohon Tuhan berkati acara ini baik dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya mau berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih kepada Alvin sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Oke, diingetin lagi juga buat teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam Zoom pada hari ini, jangan lupa buat on cam dan menggunakan virtual background yang sudah disiapkan oleh panitia di kolom chat. Nah, bener banget. Jangan lupa untuk ganti virtual background-nya nih dan untuk terus di-mute mic-nya selama acara berlangsung. Nah, benar. Oke deh, seperti yang udah dibilang sama Bima tadi nih, topik spesial Search episode 16 kali ini adalah seputar karya studi perancangan arsitektur atau Stupa semester 5 dengan topik pembahasan apartemen dan hunian. Nah, untuk pembicaranya ada siapa sih, Bim? Nah, untuk pembicara malam ini tuh menurut gue tuh keren banget ya. Selain keren, mereka juga cantik-cantiknya nggak sih, Sya? Bener banget. Nah, tapi bukan cuma cantik, tapi mereka punya segudang ilmu dan juga karya arsitektur yang bisa dipertaruhkan di Search malam hari ini. Karena menurut gue sih karyanya bisa jadi inspirasi sih buat teman-teman semuanya. Nah, langsung aja kali ya, Sya, kita sambut pembicara keren kita dua ini. Oke, sambut. Yuk, langsung panggil aja. Oke, yang pertama ini ada Kak Disha Arleni dan juga yang kedua ada Kak Alexis Shelindra. Halo Kak, selamat malam. Halo Kak Disha, Kak Alexis. Halo. Halo Kak Alexis, Kak Disha. Gimana nih Kak kabarnya? Sehat kan? Baik, kalian gimana? Sehat, alhamdulillah. Gitu kan? Alhamdulillah sehat. Kak Disha mana nih? Kak Disha mana nih? Belum muncul. Iya. Atau mungkin lagi, udah. Hai Kak Disha, apa kabar? Halo Kak Disha. Kak Disha kayaknya lagi sibuk banget nih ya. Oh, belum bisa unmute kayaknya. Oh iya. Tapi kelihatannya kabarnya baik sih ya kalau ketawa-ketawa kayak gitu ya. Iya. Kak Alexis sama Kak Disha lagi gimana nih? Kalau Kak Alexis gimana? Lagi di Jakarta kah? Aku lagi di Bali. Oh, di Bali? Iya, aku magangnya di Bali soalnya. Oh. Yes. Kalau untuk Kak Disha, gimana nih? Oh, nulisnya di chat. Karena lagi rame ya. Oh, untuk Kak Disha masih di Jakarta ya? Oh, Kak Disha di Jakarta. Oh, mungkin ngomong-ngomong soal lagi lokasi di mana nih, mungkin aku boleh sekalian nanya sedikit juga nih ya. Berhubung lagi ngomongin magang, kesibukannya apa sih nih Kak sekarang? Kalau untuk hari-hari apakah ada proyek yang dikerjain Kak? Atau lagi ngerjain apa gitu? Mungkin bisa dari Kak Alexis dulu ya, karena bisa on mic. Kalau dari aku baru selesai magang barusan kemarin. Aku magangnya itu di Ibuku. Jadi nama perusahaannya namanya Ibuku. Mereka bekerjanya itu di bidang bambu. Jadi belajar tentang bambu, belajar tentang crafting dan lain-lain. Dan lagi nunggu untuk enlistment kedua, mau internship.
kalau boleh tahu berapa lama tuh Kak kemarin magangnya di Bali? 6 bulan, Oh, sekitar 6 6 bulan. Iya. semester ya? Hmm. Wah. Seru ya, seru nggak sih kayak magang di luar kota? Seru-seru. Tapi itu emang dari Kak Alexis bagaimana Kak? Kayak mau pengen ke Bali atau emang pas dapatnya di Bali jadi di sana? Awalnya sih pengen ke Bali, Pak Bali sih. Oh. Asik tuh. Terus pas cari-cari dapat pula yang dapat ibuku. Terus lumayan bagus juga. Jadi dicoba-coba rupanya suka. Terakhir extend di Bali. Seru banget gak sih ya? Di Bali Seru magang banget, sambil liburan iya. gak sih Kak? Iya kan? Oke, Sambil kalau Kak Disha- liburan. Kalau Kak Disha gimana nih Kak? Masih Kak Disha udah belum bisa ngomong ya? Kedengeran nggak ya? Mungkin boleh dijawab di chat aja, Kak. Ya, tapi kalau gue denger-denger ya, Sya, Kak Disha ini magangnya di tempat yang menurut gue keren juga sih, di Budi Pradono, bener nggak Kak? Nah, Kak Disha? iya. Iya Wah, bener. benar-benar. Tuh, gimana gak keren Berarti, sih? iya keren sih, keren. Berarti untuk kesibukannya mungkin masih banyak eksplor di Jakarta kali ya, Bim, kalau kayak gitu. Ya, tapi kita nggak tahu ya, mungkin ekspor Jakarta apakah Kak Disha jadi ngekos karena deket Budi Pradono, kita nggak tahu ya. Iya, iya. Oke deh. Mungkin katanya udah lagi proses-proses magang gini walaupun sibuk tapi tetap bersedia untuk sharing sama kita nih malam ini nih, Bim. Bener banget. Nah, oke deh. Mungkin daripada makin lama karena kebanyakan kita yang ngomong nih ya, Bim. Gimana kalau kita langsung aja nih masuk ke sesi presentasinya? Oke, bener banget Sya. Nah, kembali lagi gue ingetin untuk semua audiens dalam ESER pada malam hari ini. ESER malam hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama adalah presentasi dari Kak Alexis, dan sesi kedua akan diisi presentasi oleh Kak Disha. Jadi teman-teman kalau misalnya masih punya pertanyaan yang mengganjal, bisa dicatat dulu, bisa ditampung dulu, nanti pertanyaannya bakal kita sampaikan di akhir atau di sesi question and answer. Oke? Betul. Oke deh, langsung aja ya. Kita mulai ke presentasi pertama. Presentasi yang keren yang pertama dari Kak Alexis. Kepada Kak Alexis kami persilakan. Silakan, Kak Alexis. Silakan Kak Alexis. Halo semua, nama saya Alexis. Aku Binusian 2023. Kali ini aku mau presentasi tentang stupa 5ku, yaitu Urban Apartment Millennial di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nah, kemarin itu dikasih beberapa pilihan site, tapi pasnya itu aku dapat yang di Lebak Bulus. Selanjutnya, untuk nama apartemen yang aku kasih itu namanya Youth. Jadi, kan ini namanya apartemen milenial. Jadi, lebih energetik, lebih young dan energik, dan lebih mengekspresikan milenial zaman sekarang. Nah, ini ada sedikit cuplikan untuk apartemennya tuh nanti bagaimana, terus desain-desainnya itu yang lebih minimalis, lebih simple, lebih yang ke milenial. Nah, yang pertama itu yaitu background-nya dulu. Nah, background-nya itu aku bagi jadi 3. Yang pertama itu Jakarta Residence Condition, di mana karena kepadatan penduduk di Jakarta sehingga banyak demand untuk punya apartemen dan flat, sehingga menjadi bisnis yang cukup baik kalau misalnya apartemen itu ada di Jakarta. Terus current condition of Indonesia itu kemarin itu pas era-era pandemik, jadi banyak anak-anak milenial yang ada di rumah, mereka WFH, sehingga harus menciptakan suasana yang cukup nyaman untuk mereka. Nah, selanjutnya itu adalah millennial society. Nah, yang kita tahu millennial society itu umurnya sekitar 21 sampai 36, dan kebanyakan itu orang-orang juga udah mulai bekerja, udah mulai ke jenjang pernikahan dan lain-lain, sehingga mereka mulai cari-cari housing yang tepat untuk mereka. Selanjutnya itu ada user data. User data di sini ada 4, yaitu admin BOH, loading dock, resident, sama member of activities. Untuk admin dan BOH itu mereka masuknya itu ini lebih ke sirkulasinya. Jadi mereka masuknya itu dari pedestrian, terus mereka ke checkpoint, ke lift, lalu ke tempat mereka bekerja. Terus ada loading dock juga sama. Nah, untuk residennya itu mereka bisa masuk dari main entrance, side road entrance, parking area, ke lift, dan ke unit. Kalau ke member of activities itu kan lebih banyak mereka ke area fitness, kalau nggak ke area laundry. Nah, jadi biasanya itu masuknya dari main entrance, parking area, lift for visitor, lalu ke leisure and activities.
Nah, untuk yang ini itu aku akan bicara tentang project objektifnya. Jadi dari tugas urban apartment ini ada 5 project objektif. Yang pertama itu yang comply regulation kayak GFA dan lain-lain. Yang kedua itu millennial generation. Yang ketiga facilities and apartment type. Yang keempat itu physical and climate. Yang terakhir itu building system. Nah, dari yang itu semua, dari yang ini 5, aku coba jabarkan menjadi 6. Nah, di mana masing-masing itu ada klasifikasinya. Contohnya yang millennial studies itu lebih ke studies tentang millennial. Yang regulation ke GFA maximum layer. Yang ketiga itu environmental context, contohnya kayak sun, wind, view to site, view ke site. Terus ada project program, yaitu space programming, space ratio. Terus ada desain, karena aku ngambilnya track interior design, jadi lebih ke desain-desain interior, outdoor, interior, dan ke ruangan unitnya. Terus yang terakhir itu ada building system. Nah, building system itu lebih ke structure, HVAC, electrical, dan plumbing. Jadi ini kayaknya lebih banyak banget. Jadi aku coba rangkum sedikit. Yang pertama itu millennial studies-nya. Nah, di millennial studies ini, di sini itu kami benar-benar studies, interview anak-anak milenial, kuesioner, terus kita juga buat studi literatur. Nah, dari sana itu muncul tabel-tabelnya. Nah, tabel-tabelnya di sini itu ada kayak personal data dari milenial itu bagaimana, mereka kebanyakan udah nikah atau belum. Terus ada yang soal pandemik. Nah, biasa mereka pandemik itu gimana. Terus ada tentang fasilitas yang mereka butuhkan. Kalau misalnya mereka tinggal di apartemen itu bagaimana. Terus ada smart facilities yang mereka butuh safety, convenience, mereka butuh effectivity. Nah, ada accessibility yang mereka mau juga, price range yang misalnya mereka mau yang super affordable atau cuman affordable. Terus juga ada physical attribute, itu lebih ke keinginan mereka itu apa. Contohnya pengen ada windows opening yang luas. Terus desain dan estetik aspek. Nah, dari yang itu semua aku coba jabarkan itu. Jadi ada output desainnya itu ada 3. Yang pertama itu unique design, di mana mereka anak-anak milenial itu pengen bayar lebih banyak, willing to pay higher kalau misalnya orang-orang desainnya itu lebih estetik, terus ada smart facilities-nya, terus juga sustainable. Terus ada juga desain must include smart facilities, dan terakhir must respond to pandemic, karena di saat itu adalah saat-saat pandemic. Nah, selanjutnya itu ini adalah precedent studies untuk yang 3 bangunan apartemen yang aku coba cari. Jadi dari 3 presiden ini yang aku coba cari itu masih sangat-sangat baru. Jadi bangunannya itu sekitaran dari 2000, barusan dibangun itu 2017 sampai 2020. Jadi masih sangat-sangat baru. Nah, dari itu muncullah konklusi yang aku buat. Yang pertama itu contohnya formnya. Nah, dari 3 presiden ini yang aku lihat itu ada form opening di tengah-tengah. Jadi orang-orang yang di bagian tengah itu bisa dipakai untuk garden atau playroom. Terus uniknya dari bangunan ini, rata-rata mereka sudah memiliki smart features. Nah, sudah memiliki smart features, juga mereka cyclist friendly. Terus untuk tropical climate sama pandemic related itu lebih kebanyakan open space, green area sama lighting. Kalau untuk bagian unit-unit kamarnya itu lebih ke mereka pengennya itu warna-warnanya lebih cerah, terus ada small garden, terus privacy, safety, terus harus ada office nook kalau misalnya mereka mau belajar pas pandemic atau bekerja. Yang terakhir itu aku coba dari room comparison-nya itu kebanyakan demand-nya itu mereka pengennya tuh small studio, yaitu yang 1 bedroom. Jadi demand yang small studio itu lebih banyak. Selanjutnya untuk regulation-nya. Nah, lokasinya itu letaknya di Lebak Bulus Raya. Yang setauku itu karena Lebak Bulus itu letaknya di pusat kota,
Jadi sudah banyak ada transportasi umum, fasilitasnya juga banyak. Contohnya kayak di sini ada sekolah, sudah ada gereja, udah ada masjid, dan letaknya itu pas di depan jalan tol. Jadi mungkin lebih mudah untuk orang-orang. Terus di sini ada bus, ada MRT juga. Terus letaknya itu di hook, jadi lebih gampang kalau misalnya mau ada main entrance dan ada side entrance. Nah, selanjutnya itu untuk yang roomnya itu yang setelah dibuat ide-idenya, roomnya itu dapat sekitar 164 room, total parking ada 135. Terus yang di sini itu desainnya itu memiliki 3 tower. Nah, ada tower A yang besar ini, tower B dan tower C. Kalau tower A itu dia itu single loaded. Single loaded itu satu koridor dengan satu sisi unit kamar. Kalau B dan C itu yang double loaded memiliki satu koridor dengan dua sisi kamar. Nah, untuk regulationnya di sini terdapat fire safety yang aktif dan pasif. Jadi di tiap typical unit itu memiliki sprinkle dan fire safety yang aktif dan pasifnya. Nah, untuk access plan-nya kalau bisa dilihat dari sini itu yang nomor 1 dan 2 itu, yang pertama itu main entrance, yang kedua itu side entrance. Terus untuk drop off lobby. Nah, drop off lobby-nya itu terletak di sisi gedung A dan gedung C. Jadi nomor 3 dan 4 itu adalah lobby. Nah, supaya gampangnya itu ada jembatan yang menghubungkan gedung A, B, C sehingga lebih mudah untuk orang-orang kalau misalnya mereka mau pindah ke gedung ini dan gedung lainnya. Selanjutnya itu ada yang di sini itu ada area parking cyclist. Jadi mereka kalau misalnya mau cycle, mereka bisa parkir di sana. Nah, selanjutnya untuk environmental context, untuk storyboardnya dari gimana bentuk-bentuknya bisa terbentuk. Nah, awalnya itu dari area site-nya. Karena site-nya cukup unik, jadi aku ngambil pakai bentuk-bentuk site-nya. Nah, untuk sun itu supaya sun-nya bisa masuk ke dalam, ini coba aku cut out. Terus untuk aksesnya itu dari depan dan dari samping karena bentuknya hook. Terus untuk view to site-nya itu supaya orang-orang bisa lihat ke dalam site, ke dalam bangunannya itu dibuat bentuk V. Terus view from site. Nah, tujuan dibuat bentuk seperti ini itu supaya tiap unit kamar itu juga bisa mendapatkan view yang bagus. Jadi dicoba buat seperti ini. Terus untuk wind itu dibuat bolongan di tengahnya supaya ada wind circulation. Terus yang terakhir sun lagi dibuat depannya itu agak miring 45 derajat. Nah, ini lebih kalau yang ini itu lebih mendetail. Contoh dari accessibility-nya itu, nah di sini itu ada data millennials di mana mereka pengennya itu easy to access, mereka ada garden, mereka pengen pedestrian yang cukup luas, sehingga respon-responnya itu lebih ke area sana, area desain. Contohnya entrance-nya itu lebih luas, ada area-area gardennya juga. Terus untuk yang selanjutnya itu visual. Nah, karena mereka milenial maunya visual dari depan bagus, terus visual dari dalam juga bagus, sehingga ini juga berpengaruh sama desain-desainnya, yaitu dari front view ini, dari side view ini. Terus untuk human sensory itu ada audio. Nah, sebelumnya itu ada concern tentang jalan tolnya, karena jalan tolnya memiliki sekitar 60-81 dB, sehingga mungkin pemilik unitnya bakal kurang nyaman di dalam, sehingga aku coba cari ide itu menggunakan acoustic barrier. Nah, untuk precedent studies yang digunakan itu di enable building. Nah, building ini mereka punya facade yang bisa mereduce suara ke dalam, sehingga bagian depan dari apartemen itu pakai facade ini. Ini untuk detail-detailnya. Terus untuk climate. Nah, untuk climate itu seperti yang tadi di storyboard itu dibuat bagian tengah bolong. Terus untuk physical, geological, dan biological
itu lebih ke site-nya memiliki garden dan tanaman yang cukup banyak. Selanjutnya untuk project program ini terdapat 5. Description-nya itu adalah public area, residential, admin, service, dan transport. Nah, untuk area basement, untuk public areanya itu ada di area basement, yaitu yang untuk area car park, area first floor yaitu ada lobby, fitness, business center, dan untuk yang bagian atas gedung B dan C itu ada pool and rooftop. Terus yang warna hijau ini adalah area tempat lebih residential, di mana loft-nya itu di lantai 1 dan lantai 2, 3, 2 dan ke atasnya itu adalah bedroom. Nah, selanjutnya itu untuk project program yang typical floor. Jadi room-nya itu ada 5, yaitu 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, loft, sama penthouse. Nah, untuk 1 bedroom itu karena minatnya lebih banyak, sehingga jumlahnya itu juga lebih banyak. Itu ada 98. Nah, untuk millennial studies-nya itu karena mereka sebenarnya banyak terdapat millennial studies yang kayak mereka mau unit kamarnya itu ada office nook dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah project program untuk area lantai pertama dan lantai kedua, yaitu ada area lobby, area lift, ada area fitness. Nah, ini lebih ke area visitor, di mana millennials itu mereka maunya ada di manajemen tertentu karena pandemik. Contohnya kayak yang ini. Contohnya mailbox itu baru ada karena saat pandemik itu mereka kan suka online shopping, jadi harus disediakan area mailbox yang cukup besar. Itu salah satu contohnya. Nah, ini itu adalah space relationship. Kalau bisa dilihat dari sini, horizontal bubble diagram ground plan-nya itu yang besar ini gedung A, yang ini gedung C, dan ini gedung B. Nah, kalau yang di gedung C itu dia lebih ke area visitor. Jadi kalau misalnya orang mau datang itu mereka nggak harus jauh-jauh ke gedung A sama gedung yang bagian belakangnya. Contohnya yang di depan itu kayak ada laundry, ada fitness and gym, ada time center. Terus untuk yang typical plan itu dia lebih ke bahkan di ground floor atau di typical floor itu mereka terhubung satu sama lain. Jadi yang misalnya di gedung A itu bisa ke gedung B, yang gedung B juga bisa ke gedung C. Nah, ini untuk project bubble diagram untuk yang 1 bedroom, ini yang 2 bedroom, ini yang 3 bedroom. Untuk yang basement itu lebih ke area-area BOH, contohnya generator room atau ruang security, safety tank, pump room, itu semuanya di basement. Selanjutnya itu untuk block plan. Nah, di block plan ini bisa dilihat kalau misalnya gedung B dan C itu cuma sampai lantai 8, sedangkan gedung yang A besar ini sampai lantai ke 12. Nah, di sini itu untuk yang floor plan 1 itu juga menentukan adanya smart amenities, di mana juga ada smart outlet, ada smart lock, sama smart bike yang bisa digunakan oleh pengunjung-pengunjung yang di dalamnya. Dan di sini itu ada main entrance, ada side entrance, juga kalau misalnya yang BOH itu mereka ada BOH entrance. Dan untuk down to basement-nya ada di bagian sini, dan up from basement-nya ada di bagian depannya. Untuk pedestrian areanya itu sengaja diperluas supaya mereka tuh lebih mudah untuk jalan-jalan kemana-mana. Misalnya mereka mau jalan ke bus atau mau ke MRT, itu juga lebih gampang. Terus ada green areanya, terus di bagian tengahnya ini yang warna biru itu kolam, jadi kayak lebih sustainable, lebih feel like home gitu. Terus untuk typical floor-nya itu, untuk yang bagian gedung A ini lebih ke kamar-kamar biasa, contohnya
one bedroom, two bedroom, three bedroom. Kalau yang untuk B dan C itu karena mau ada privasi dan mungkin lebih luas dan lebih eksklusif, jadi penthouse sama three bedroom kebanyakan di area belakang. Nah, untuk yang di bagian sini smart amenities-nya itu lebih ke outlet, smart lock sama smart lighting di dalam unit-unit masing-masing. Ini lebih ke detail floor plan, sama ini di sini ada 7 dan 8 floor-nya gedung B dan C itu ada area club atau area swimming pool. Terus untuk yang bagian 8 floor-nya itu ada area untuk rooftop bar. Nah, untuk basement-nya yang warna biru ini adalah area M&P. Terus yang selain itu adalah area parking area. Dengan smart amenities-nya ada smart outlet, ada smart lock, sama sensory parking area. Kebanyakan untuk yang di sini itu lebih ke smart amenities dari bangunan ini. Nah, untuk section 1 itu bisa dilihat kalau misalnya koridor-koridornya itu terbuka supaya mungkin lebih sustainable, efisiensi dalam penggunaan AC. Lalu kalau misalnya mereka mau jalan-jalan atau mereka males untuk keluar mau jogging, mereka bisa di area stairs yang di sini. Kak Alexis, waktunya tinggal 5 menit lagi ya? Oke. Sorry. Itu langsung next ke ini. Nah, untuk desain-desainnya itu ini mood board-nya, di mana outdoor design idenya aku spesifikasi jadi 3. Jadi ada vacate, stairs, sama environment. Vacate-nya itu kayak vacate yang tadi sesuai studies. Stairs-nya itu lebih ke outdoor stairs. Untuk interior desainnya itu lebih simple, child friendly, yang gampang. Terus color palette-nya neutral. Terus smart facilities yang dipakai ada ini, sama facilities amenities-nya ada ini juga. Nah, untuk desainnya, untuk eksteriornya bentukannya seperti ini, di mana gardennya juga terpenuhi, desainnya juga terpenuhi, di mana ada kolam, terus facade desainnya juga menarik untuk anak-anak milenial. Ini output desainnya. Ini untuk area stairs, ini area garden, terus ini area lobby yang lebih cozy. Nah, untuk yang desain-desain interiornya, aku langsung ke ini saja. Nah, smart devices yang dipakai itu kayak ada smart lighting, ada smart thermostat, terus untuk ini desain living room-nya. Nah, ini untuk yang master bedroom. Terus ini ada children room yang lebih simple dan menggunakan smart teknologi. Terus untuk building systemnya menggunakan rigid frame yang lebih mudah dan karena bentukannya itu bisa sesuai dengan bentukan desain ini. Nah, untuk foundationnya itu menggunakan foundation pile rough foundation. Terus karena di sana terletak di pusat kota, sehingga mereka harus pakai hydraulic pile supaya nggak ribut dan lebih suitable untuk di perkotaan. Ini untuk structure desainnya, detail-detailnya untuk tangga-tangganya juga. Untuk building systemnya, ini untuk electricalnya menggunakan IBS control system, jadi mereka bisa kontrol ruang mana yang mau dibuka lampunya atau mau di mana yang ditutup. Terus ini untuk mechanical-nya menggunakan HVAC-nya menggunakan fan coil unit, di mana mereka tidak perlu menggunakan AHU. Terus yang ini lebih ke water supply, tanknya itu terletak di ground floor. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oh, dan videonya. Kak, boleh ditampilin videonya? Oke.
Oke deh, terima kasih banyak Kak Alexis buat presentasinya. Aduh, keren banget gak sih Bim? Wow, keren banget. Apalagi kayak dari desain fasad sama kayak gue ngeliatnya tuh kayak kapal, tau gak sih? Tapi emang Iya, kalau boleh iya bener. tanya dikit Kak Alexis, emang desain kayak apa ya, fasadnya kayak kapal gitu terinspirasi dari siapa sih Kak? Hmm, lebih banyak kayak dari presiden-presiden sama studi literatur yang didapat sih biasanya. Dari beberapa bangunan apartemen juga. Oh iya, soalnya liatnya kayak apa ya, futuristik dan bener-bener sih smart Iya, smart futuristik apartment. banget. Iya bener Iya. banget Bima. Keren banget, apalagi aku yang bikin salfok dari tadi tuh, kan tadi konsepnya yang diambil tuh urban millennials, hunian urban millennials gitu. Mm-mm. Bener-bener diperhatiin sampai kayak smart devices-nya, terus ada smart lighting, terus kayak smart lock gitu-gitu, dan semuanya connect ke HP, itu kayak keren banget. Kayak bener modern banget. Tau gak sih yang paling keren apa? Lengkap banget gak sih tadi presentasinya, bener-bener dari set analysis sampai di... Bener-bener. Kalau boleh tahu kemarin udah bimbingnya siapa Kak? Kemarin aku sama Bu Bunga Sakina. Keren sih Kak. Auto A nggak sih Sya? Iya, auto. Terus udah gitu layout presentasi kayak rapi. Kalau boleh tahu Kak Alexis banyak pakai software apa nih Kak? Mungkin banyak teman-teman yang kepo juga nih. Iya. Aku pakai apa ya? Aku kalau misalnya untuk desain itu kebanyakan pakai Revit sama render itu Enscape. Terus paling kalau misal presentasi pakai Photoshop dan Canva. Revit Kayaknya ya paling udah utama. advance banget ya. Di software-software itu kayak udah advance ya Bim ya? Iya dong. Udah kelihatan banget dari presentasinya tadi. Enggak ya? Betul. Nah Bim, kayaknya nih sekarang teman-teman yang nonton udah pada kepo juga nggak sih, pengen nanya-nanya sama Kak Alexis? Tahan dulu dong. Kalau masih ada pertanyaan, bisa ditampung dulu, dicatat dulu, karena pertanyaan bakal ditampung di akhir di sesi question and answer. Nah, sekarang Kak Alexis bisa mungkin istirahat dulu, minum dulu Kak, sambil nungguin Kak Disha presentasi. Oke, mungkin buat Kak Disha, udah siap ya? Terima kasih Kak Alexis. Udah kok, aku udah bisa ngomong. Makasih. Oke deh, mungkin sesi presentasi selanjutnya dari Kak Disha. Kepada Kak Disha, kami persilakan. Ya baik. Kalau dari aku mungkin aku mulai dari style video dulu. Oke, boleh Kak. Bebas sih, mau video dulu atau presentasi dulu? Oke, baik. Kenapa aku tunjukin videonya dulu? Karena apa namanya? Buat
dulu bangunannya kalau udah jadi gimana. Jadi kalau misalnya aku jelasin nanti takutnya bisa dibayangin deh gitu. Terus untuk presentasinya, sebentar. Oke, untuk presentasinya, ini aku mulai dari project brief-nya dulu sama kayak Kak Alexis tadi. Tapi mungkin punya aku agak kurang dari punya Kak Alexis punya. Kalau di aku, karena project brief-nya ada menjelaskan tentang environmental text, space program, millennials behavior, regulations, dan tentunya systems. Untuk disclaimer sedikit, untuk semester 5 ini, bagi teman-teman yang sekarang lagi semester 5 nih, kita nanti kalian tuh bakal ngadain riset tentang, kalau zaman aku tentang behavior para millennials, karena apartemen ini tuh memang ditujukan untuk para millennial, makanya kami melakukan riset riset tentang milenial, mau itu dari kuesioner Google Form dan juga studi literatur. Aku next dulu, ini ada list drawing, gambar-gambar yang aku produksi. Terus aku langsung lanjut aja, soalnya waktu hanya di 15 menit ya. Ini pertama aku mulai dari environmental context. Ini aku mapping semua apa aja yang ada di sekitar site sejauh 1 kilometer. Jadi ini site-nya. Di site-nya tuh aku dapat ini dari Google Maps. Aku dapat ada Pasar Kebayoran, ada Stasiun Kebayoran, ada JNE, dan banyak hal lagi gitu. Terus paling yang jadi kelebihan dari site ini tuh deket banget sama Gandaria City. Jadi itu bisa jadi sebuah acuan, mungkin bisa jadi sebuah acuan desainnya nanti. Kemudian ini cara aku, ini site analisisnya. Jadi nanti ini site site indeksnya. Terus di sini bisa dilihat ini terletak tengah kota, lebih tepatnya di Kebayoran, area Kebayoran, dan langsung di depan jalan rayanya. Jadi bisa dibilang kesimpulannya ini tuh di daerah yang rame, crowded, dan juga view yang ditawarkan dari sini tuh hanya city view. Kemudian untuk climate analysisnya ya udah pada tahu lah, ini terletak di Indo, pasti bakal ada ada musim hujan, musim kemaraunya juga, itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian ini cara aku merespon terhadap riset-riset yang telah tadi aku lakukan. Setengahnya ini cara aku merespon terhadap environmental context, dan juga aku merespon terhadap climate yang terjadi. Jadi pertama dari site index tadi, gubahan masa pertama, aku bagi 2 tower. Kenapa aku bagi 2 tower? Karena kebetulan di belakang ini tuh ada kayak perumahan perkampungan gitu. Jadi kalau misal ada satu masa yang masif banget gitu, itu bisa kayak kasihan merekanya yang di belakang sini kayak keblok gitu dari cahaya sinar matahari paginya. Makanya aku bagi 2 tower begini. Jadi sinar matahari masih bisa istilahnya menyelip gitu. Kemudian ini aku push ke belakang sedikit karena merespon terhadap suara ini, kebetulan jalan raya langsung, jadi agak aku extrude. Kemudian ini aku mainin gubahan massa aja sih sebenarnya. Subtraksi, terus push and pull. Fitur yang pengen aku highlight dari bangunan aku tuh yaitu tentang nya. Jadi bangunan aku kalau bisa dilihat hallway-nya ini menuju unit-unit apartemennya. Hallway-nya ini biasanya kan kalau unit apartemen tuh tertutup banget, dan biasanya istilahnya tuh double loaded. Kalau aku single loaded, dan jadi nggak perlu pakai penggunaan AC. Di
koridornya gitu. Kemudian ini yang tadi aku singgung, aku melakukan kayak kuesioner Google Form ke kalangan milenial karena ini ditujukan kepada generasi milenial specifically gitu. Ini hasil-hasilnya yang bisa aku simpulkan, yaitu yang mereka butuhkan sebuah working space karena COVID lebih udah sering WFH meskipun sudah sekarang, tapi tentu mereka masih ingin punya kayak space untuk mereka bisa bekerja gitu. Storage yang banyak karena berdasarkan hasil kuesioner yang aku dapat itu semenjak COVID belanja meningkat gitu. Jadi makanya mereka perlu storage yang banyak untuk menyimpan belanjaan mereka gitu. Kemudian kita butuhkan lagi yaitu sebuah minimarket kayak Alfamart, Indomaret gitu, karena anak muda, seenggaknya generasi milenial sekarang itu lebih pengennya gitu. Jadi semisal sampo habis, jadi mereka bisa tinggal turun ke bawah terus beli sampo terus tinggal naik ke atas, jadi mereka nggak usah harus mikirin mana ya supermarket terdekat, mana ya pasar beli ini beli itu gitu. Kemudian dari hasil-hasil Google Questionnaire ini aku rangkum jadi space list yang aku terapin di bangunan apartemen aku. Ada MEP room tentunya parking area di basement, terus di ground floor-nya ada ini fasilitas-fasilitasnya, yaitu ada cafe, minimarket tadi, merespon masalah dari kebutuhan para kalangan milenial, retail area, karena semenjak COVID juga, UMKM tuh seenggaknya banyak bisnis kecil tuh mulai bermunculan. Kemudian first floor-nya tetap ada gym, itu merespon terhadap space di mana kalangan milenial membutuhkan space untuk mereka bekerja gitu. Kemudian ini ada unitnya. Kalau di bangunan aku ada 4 tipe, ada tipe studio, room, 2 bedroom, dan 3 bedroom. Ini zoning-zoningnya per lantai. Dan ini detail per unitnya. Itu bisa dilihat tiap unit aku pasti ada working space, itu merespon terhadap tadi kebutuhan kalangan milenialnya gitu. Nah, ini cara aku merespon terhadap behavior para kalangan milenial. Pertama, aku ngadain kayak minimarket gitu di area ground floor-nya tadi. Kemudian area kayak lounge, food court gitu sih sebenarnya. Kalau aku perhatiin, kalangan milenial tuh lebih prefer sebenarnya pengen duduk aja, nggak pengen makan. Jadi ini aku sediain sebuah tempat di mana mereka boleh duduk aja tanpa perlu memesan makanan. Tapi kalau misalnya mau makan, di sini sebenarnya area food court juga gitu. Kemudian ini area co-working space-nya, dan ini area gym-nya. Ini untuk konsep interior unitnya, aku milih tema konsepnya minimalis modern. Jadi material kebanyakan kayak exposed concrete, catnya pun yang aku pakai hanya putih dan juga warna abu-abu, dan juga ada sentuhan tekstur kayunya juga, dan hiasan tanaman. Tuh. Ini foto-foto interiornya. Ini yang aku ambil contohnya yang 1 bedroom type. Kemudian ini cara aku merespon terhadap regulasi yang ada di daerah Kebayoran itu. Regulasinya ada set area-nya dikasih sekian, gross floor-nya ini bisa dibaca sendirilah kalian.
fire safety juga termasuk dari regulasinya tadi. Untuk fire safety, aku paling menaruh tangga darurat di dalam bangunan. Itu sebuah hal yang bisa dibilang yang basic dan sering bukan sih. Dan sebelahnya juga ini ada lift yang dari liftnya itu merupakan lift emergency. Jadi lift itu juga masih bisa dipakai kalau semisal ada kejadian kayak gempa bumi, kebakaran gitu. Ini kayak evacuation route-nya. Alat fire safety yang rencananya aku mau pakai di bangunan aku. Lanjut ke structure and system, struktur grid-nya. Ini isometriknya aku sama kayak Kak Alexis pakai rigid structure juga. Kemudian ini unit distribution-nya. Nah, ini kenapa aku ngasih judul hollow brick, karena unitnya ini aku kayak susunan bata gitu. Jadi ini aku ada bikin modul per lantainya gitu. Ini lantai 1, ini modul 1, modul 2, modul 3 gitu. Kemudian ini detail material fasadnya. Aku mencoba untuk menyamakan dengan konsep yang interior unit itu minimalis modern. Jadi yang aku pakai hanya cat putih biasa, expose buat core-nya, dan juga tekstur kayu. Biasanya ini aku searching pakai aluminium komposit. Kemudian di unitnya itu ini aku pakai wood slats, itu buat kayak kalau di aku buat nutupin kayak service, istilahnya nutupin servisnya lah, building service-nya kayak mesin AC gitu. Itu tuh pakai ini. Kemudian terakhir building system, ngomongin MEP. Untuk MEP ini aku jelasin vertical transportation-nya. Untuk vertical transportation-nya aku seperti biasa pakai lift, building core-nya juga. Terus yang hijau ini tuh merupakan kayak buat jalur pipa-pipa MEP-nya gitu. Terakhir ini water management-nya. Untuk water management aku pakai sistem yang simple. Jadi air dari pump ditampung, air dari pump ditampung di water tank, baru didistribusikan ke unit-unitnya gitu. Sekiranya sekian dari aku, mohon maaf kalau kurang banget. Terima kasih atas waktunya. Oke deh. Thank you banget buat Kak Disha buat presentasinya, keren banget sih Kak. Jujur kalau dari aku ngeliatnya tadi kayak ini kayak cocok nggak sih buat kita anak-anak millennials, buat itu bisa nggak sih Kak ngekos di situ atau punya apartemen di situ? Bisa kali ya? Mahal. Mahal ya. Tapi jujur dari gue sih keren banget ngeliatnya, kayak apa ya, dengan fasad yang tadi yang dibilang kayak disusun kayak Lego gitu ya Kak. Jadi menarik. Iya, kayak aku susun kayak susunan bata gitu, batu bata. Nah iya, terus fasadnya dikasih vegetasi lagi, keren sih Kak. Iya nggak sih? Iya. Iya, keren banget sih. Itu sampai di komen tuh udah pada dibangunnya kapan tuh Kak katanya. Pada mau ke kos itu kayaknya Kak. Kalau kata ini nggak sih Bim, kalau kata anak sekarang tuh KBL. Apa tuh KBL sih? Keren banget loh. KBL apa tadi sih? Keren banget ya? Keren banget loh. Bisa aja sih. Nah, apalagi tadi kalau misalnya yang dari aku lihat ya, kalau yang Kak Alexis tuh mungkin lebih ke futuristiknya, warna-warna silver. Kalau Kak Disha tuh kerennya kayak banyak pakai ada elemen kayu, jadi kayak warm gitu nggak sih Bim? Bener banget, apalagi kayak ada di tengah situ kan ada taman ya. Bisa nggak sih kalau contoh kayak kita anak muda millennials nongkrong di situ ngopi, ngerjain tugas nggak sih Kak? Nah justru itu buat merespon itu diadakan. Jadi menarik disambungin sih, sama millennials behavior ya tadi katanya ya? Iya. Oh, keren.
Nah, mungkin karena kayaknya udah banyak banget nih yang kepo, udah ada yang raise hand, terus kayaknya udah ada yang private chat juga nih. Gimana kalau kita langsung masuk ke sesi Q&A aja nih, Bim, buat Kak Disha dan juga Kak Alexis. Oke, boleh dong. Tapi sebelumnya kita sambut dulu juga di sini kita kehadiran di Zoom ini ada Pak MT, pemain KGJ sudah hadir. Halo, selamat malam Pak MT. Halo, selamat malam Pak MT. Malam. Oke, semoga enjoy ya Pak dengan SFH malam hari ini. Oke deh, langsung aja Sya, kita kasih sih pertanyaan. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai ke yang raise hand aja. Itu tadi gercep banget tuh raise hand-nya. Bisa dari B26 nih, Bim. Kita malam ini kedatangan B26. Oh iya, ada B26. Mungkin dari ini nih, namanya Chris Martin. Boleh langsung on mic aja? Vokalis kayaknya. Selamat malam. Selamat malam. Chris. Ya, jadi saya mau bertanya sama Kak. Tuh tadi yang pertama kali siapa tuh, tadi lupa saya. Kak Alexis. Oh iya, Kak Alexis. Bantu spotlight dong. Iya, Kak Alexis. Oke, nama hotel ya. Oh, sorry. Oke, silakan Chris. Jadi gini Kak Alexis, saya mau bertanya soal di bagian green zone-nya itu. Bisa nggak sih, kita kan katanya kan ini kan apartemen itu anak milenial nih. Nah, anak milenial ini kan yang saya tahu itu kan pasti tidak seneng kalau tiba-tiba pas nongki hujan gitu kan. Bisa sih kita tambahin kayak kanopi atau semacam kanopi yang modern gitu buat anak muda. Terima kasih. Oke, itu ide bagus sih. Tapi yang kemarin itu untuk outdoor gardennya itu yang kupikirkan itu lebih untuk kayak area jogging dan lain-lain. Terus untuk kalau misalnya mau duduk-duduk itu kan boleh di dalam. Di dalamnya kan juga nggak ada air conditioner. Jadi mereka kalau mau duduk itu di dalam ada lounge-nya gitu. Tapi itu ide bagus sih. Aku nggak kepikiran. Thank you. Ya, terima kasih Kak. Oke, dari Chris sudah cukup menjawab? Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Chris. Terima kasih juga buat Thank you, Chris. Oke, selanjutnya Sya, ada Yunita Nurul dari 24. Silakan, Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya selamat malam Kak Alexis, Kak Disha. Apa kabar Kak? Baik. Oke. Baik. Kak Disha udah kenal sih mungkin Kak Alexis. Halo Kak Alexis, nama aku Oong. Nah di sini sebenarnya aku mau tanya ke Kak Alexis dan Kak Disha sih, dan kayak agak pertanyaan yang udah sering ditanyain, tapi jujur kepo banget. Karena kan di semester 4 tadi tuh kita kan bikin hotel, dan itu jujur pasti ada perbedaan lah, dan juga kayak harusnya sih ada software yang harus diimprove, apalagi untuk perancangan apartemen di semester 5 tuh harusnya juga lebih kompleks gitu kan Kak. Nah, yang pertama terkait teknis tadi kayaknya Sasha juga udah tanya ke Kak Alexis, tapi Kak Disha juga mau tanya sekali ke Kak Disha juga. Softwarenya mulai dari kayak penyajian data, terus kayak site analysis, modeling, render, dan finishing tuh pakai apa aja ya Kak? Terus apakah masih ada pakai SketchUp? Dan kalau misalnya pakai SketchUp tuh biasanya buat apa gitu? Soalnya takut. Baik, terima kasih Pak MT. Silahkan lanjut Oke. Terima kasih Pak MT. Gue ikut-ikutan ya. Oke. Maksudnya takut malah kayak terlena gitu. Jadi dari awal, karena kan pengalaman di semester 4 terlena pakai SketchUp ya, akhirnya buat penyajian data itu keteteran. Nah, sekalian nih Kak mau tanya pertanyaan kedua itu, apa sih kayak perbedaan yang major banget nih, major. Pokoknya perbedaan besar gitu antara desain hotel dan apartemen. Terus juga ada nggak sih hal yang kayak harusnya dari awal kayak gini nih, terus atau mungkin bisa dibilang tips and trick kali ya, atau yang kayak harus dihindari dari awal perancangan apartemen. Sekalian review juga mungkin Kak, soalnya mungkin menuju semester 5 ini mungkin banyak banget nanti bakal dipelajari dari Kak Alexis dan Kak Disha buat jadi pembelajaran dan evaluasi. Itu sih Kak kalau dari aku, terima kasih. Tapi jelas nggak ya pertanyaannya? Oke deh, mungkin dari Kak Disha sama Kak Alexis sudah cukup jelas. Mungkin yang mau jawab duluan siapa nih? Kak Disha atau Kak Alexis? Disha dulu kali. Oke, Kak Disha, silakan. Oke, menjawab pertanyaan aku pakai software apa? Kalau aku sambil share screen lagi boleh nggak?
Boleh Kak, silakan. Ya, jadi kalau aku prosesnya buat studi gubahan massa gitu-gitu, aku masih pakai SketchUp. Ini studi gubahan massa kayak, oh ini rame, ini nanti mall. Bayangin aja tiba-tiba di sini ada gedung gitu. Nah, tampaknya kayak gimana kalau misal dilihat dari jalan, terus kayak dari kalau dari apartemen itu sendiri, view apa yang bisa didapat. Kalau di sini kan kebetulan aku dapatnya di Kebayoran, jadi sebagian besar view-nya tuh 360 itu city view gitu. Ini buat ya bisa dibilang fase pleno 1 sampai pleno 2. Untuk pleno 3-nya aku terjun ke Archicad. Yang aku bikin lagi tapi ini 3D yang lebih rapi, udah ada kolom baloknya, strukturnya. Terus jadi aku saranin belajar antara Archicad entah Revit sih. Jadi kalau kalian bikin 3D di sini, jadi tuh denahnya ke lantai pun langsung jadi. Ini denah salah satu key plan-nya tipikal lantai gitu. Kalau aku sih gitu. Terus kalau aku nge-render masih kalau ini tadi pakai Enscape sih. Tapi aku saranin ngulik lah software-software lainnya juga. Nggak cuman SketchUp, Archicad, Enscape gitu-gitu, tapi ngulik yang lainnya juga gitu. Terus apalagi pertanyaannya, aku lupa. Itu kan nyambung ke pertanyaan kedua tuh yang kayak pas di semester 5 mending dari awal kayak gini deh, atau mungkin boleh review Kak sama perbedaan. Oh iya, perbedaan antara hotel sama apartemen ya. Kalau menurut aku kalau sih setelah aku perhatiin beberapa presiden antara hotel dengan kalau hotel kalian udah melewati semester 4 kan ya, pasti tahu kalau hotel tuh ada namanya BOH. Oke, sepertinya dari Kadisha sedikit terputus ya. Mungkin nggak ada BOH-nya juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau hotel kan itu wajib karena harus dibedain tuh. Ini alur buat guest, ini alur buat staff. Kalau apartemen kan seenggaknya yang tinggal itu cuma buat dua kelompok gitu yang tinggal di situ, sama mungkin manajerial bangunan. Kalau hotel kan banyak ya tuh, yang staff, yang pengunjung, yang cleaning service lah gitu. Paling itu yang major difference-nya sih antara apartemen dan hotel. Apakah menjawab Menjawab Kak, sangat menjawab. Makasih Iya. Kadi. Bali. Oke, udah menjawab ya. Mungkin abis ini boleh lanjut, mau ditambahin dari Kak Alexis? Sebenarnya yang tadi dibilang sama Kak Disha juga aku setuju sih. Soalnya kalau misalnya yang di hotel itu kita lebih memikirkan manajemennya gimana. Terus mungkin lebih ribetnya bakal di hotel sih dibandingin di apartemen. Kalau di apartemen kita paling lebih memikirkan tentang kenyamanan mereka kalau tinggal di sana tuh bagaimana. Terus kalau misalnya mereka tinggal di sana mereka butuhnya apa, karena mereka bakal stay lama dan itu juga menjadi suatu kepentingan kita kalau misalnya mau desain apartemen. Itu sih dari aku. Oke, terima kasih juga Kak Alexis dan Kak Disha juga tadi udah menjawab sih Kak buat aku. Makasih banyak Kak, sukses selalu. Betulnya tadi proyeknya keren-keren sih Kak, kayaknya menginspirasi banget buat semester 5. Semangat magang Kak. Thank you moderator. oke deh. Terima kasih Uung. Oke, kalau udah Thank you, Om. Oke, mungkin tadi udah dijawab sama Kak Disha, Kak Benar. Alexis, keren banget ya Bim. Penjelasannya juga lengkap banget dan bikin Uung langsung termotivasi itu. Mungkin gimana kalau kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih, masih ada yang raise hand. Oke. Boleh langsung ke Putra Siregar nih, boleh on mic? Halo, selamat malam. Selamat malam Putra. Malam. Ini mengenai, saya langsung aja ke pertanyaan saya.
Ini mengenai rancangan apartemen dan juga daerah-daerah di sekitarnya. Ini tidak jauh dari Indonesia, itu kan masih banyak bencana alam yang suka terjadi. Kalau Jakarta bisa banjir, bisa ada tsunami juga, bisa ada gempa bumi atau bahkan panas. Nah, ini zaman sekarang kita ini menurut saya akankah lebih baik jikalau kita berfokus terhadap penanggulangan atau pencegahan bencana-bencana tersebut. Apa rencana-rencana kakak untuk membuat bangunan-bangunan apartemen ini kebal atau bisa menanggulangi masalah-masalah tersebut? Kayak contohnya di Jepang kan mereka rawan gempa bumi, rawan tsunami, jadi ya mereka membuat terowongan bawah tanah. Mungkin itu kan Jepang. Kalau menurut kakak bagaimana solusi dan jawaban untuk apartemen-apartemen tersebut? Dan juga ini kan global warming juga bukan hanya masalah di Indonesia, namun juga masalah di dunia. Ini saya mendapat insight saja pagi ini. Kalau ini agak gila, namun saya dengar ada teori katanya dari film Marvel yang terbaru itu, Doctor Strange itu katanya ada banyak bangunan-bangunan tinggi yang ditumbuhin tumbuhan. Saya nggak ngasih spoiler apa-apa, cuma emang kelihatannya dari situ. Dan katanya tanaman tersebut itu dapat berfungsi juga untuk menanggulangi masalah kayak global warming gitu atau panas yang berlebih. Akankah itu menjadi solusi yang baik di rancangan apartemen dan juga wilayah sekitar kakak ini, jikalau apartemen-apartemen dan daerah sekitarnya tersebut banyak ditumbuhin tumbuhan dan juga dirawat dengan baik? Akankah menurut kakak bagaimana? Setidaknya itu saja saya ucapkan terima kasih. Oke deh. Jadi kalau bisa dirangkum dikit, mungkin pertanyaan lebih ke selain bangunan millennials, gimana cara apartemen yang tadi tuh bisa merespon bencana alam dan juga mungkin sustainability architecture ya? Benar ya, Bud? Betul. Soalnya saya selalu melihat kayak banyak masyarakat modern ini kebanyakan itu masih mengikuti gaya-gaya architecture modern yang digagaskan Le Corbusier gitu. Adakah kalau ada terobosan yang baik mungkin akan sangat bermanfaat, cuma kalau kita harus masih menggunakan cara-cara tradisional atau cara-cara konservatif itu juga tidak apa-apa. Oke, sip. Kita langsung kasih ke pembicara kali ya. Kak Disha sama Kak Alexis, siapa nih duluan mau jawab? Kalau dari aku sih, soal yang tadi global warming itu, menurutku itu kalau yang tadi kayak kamu bilang itu soal arsitektur tradisional. Nah, aku sebenarnya pas magang itu aku belajar banyak tentang sustainable karena aku kerjanya itu di tempat di mana mereka membuat bangunan bambu, dan bangunan bambu yang kita tahu itu kan nggak bisa tinggi-tinggi, yang paling tinggi itu bahkan yang worldwide itu cuma 3 lantai. Nah, kalau misalnya kita bilang lagi kita mau ngambil arsitektur tradisional ke arsitektur yang modern dan kita mau bawa ke pusat kota, kita juga harus mikirin selain bentukan desainnya, apakah bangunan ini bakal marketingnya naik nggak? Contohnya kayak bisnisnya, apakah misalnya kita bawa bangunan bambu ke daerah kota, apakah bisnisnya bisa jalan atau enggak? Nah, itu juga berpengaruh. Orang juga nggak cuman memikirkan sustainable itu kan aspeknya luas, bukan cuman green building, bukan cuman ini, tapi juga efisiensi bangunannya itu bagaimana, efektif nggak bangunan ini kalau misalnya ada di daerah kota. Jadi kemungkinan untuk bangunan tinggi itu yang bisa kita gunain untuk global warming itu kebanyakan sekarang ya seperti green facade, atau mungkin kalau yang di urban millennial apartment ini kayak ada area komunal, ada garden, lebih ke spesifik hal-hal kecil. Cumanya kemungkinan di kedepannya itu
bisa lebih dikembangkan lagi. Contohnya kalau misalnya bangunan bambu aja, bambu plong ditaruh di daerah kota kan nggak bakalan ada yang mau datang, ataupun misalnya perbaikannya itu kemungkinan 5 tahun sekali harus diperbaiki, itu kan nggak efektif. Nah kemungkinan itu bambunya itu kita bisa ganti jadi misalnya bambu laminasi. Bambu laminasi kan lebih modern dan banyak minat, jadi mungkin hal-hal seperti itu sih, yang hal-hal kecil yang bisa kita mulai taruh di daerah pusat kota. Soalnya kan kalau di Jakarta kan orang-orang lebih berpikiran modern, smart, teknologi. Nah mungkin dari sana kita bisa buka ide-ide baru, kayak misalnya mulai dari awal kayak green facade atau open, jadi kayak mengurangi penggunaan mobil, banyakin pedestrian akses gitu sih menurut aku. Oke, gimana nih Putra Siregar, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab dengan baik, namun sepertinya solusinya lebih ke masyarakatnya lagi juga. Terima kasih. Oke, mungkin dari Kadisha mau ada tambahan lagi? Kalau dari aku tadi kali ya, menjawab pertanyaan soal apakah nanemin tanaman atau seenggaknya punya green facade bisa mencegah global warming, itu apa ya, bisa dibilang kurang, karena yang aku dapat, aku juga nge-searching tentang green facade kan, jadi itu, tapi seenggaknya itu merupakan sebuah langkah yang seenggaknya first step, little step menuju ke sana gitu. Soalnya dengan green facade kita bisa membantu, seenggaknya nggak secara makro, seenggaknya secara mikro area kawasan situ gitu. Seenggaknya bisa membantu untuk membersihkan udaranya dari polusi, karena kan tanaman menyerap karbon dioksida ya, jadi seenggaknya bisa memfilter udara mikro kawasan Kebayoran. Mungkin nggak sekebayorannya sih, mungkin kayak mungkin, tapi seenggaknya itu sebuah first step, little step menuju ke sana gitu. Semoga menjawab. Baik, itu sudah terjawab. Terima kasih. Oke deh, tadi udah dikasih masukan 2 dari Kadisha sama Kali, semoga menjawab Putra Siregar. Thank you Putra Siregar. Oke deh, selanjutnya mungkin dari ini dulu kali ya, kolom chat tadi udah ada yang kirim dari Meta. Aku bacain kali ya. Oke. Malam Kak Alexis, malam Kadisha, aku Meta dari B24 mau bertanya tentang hal apa saja sih Kak yang menjadi pertimbangan untuk memilih presiden di Stupa 5. Terima kasih Kak. Nah, ngomongin soal presiden Kak. Siapa nih Kak yang mau jawab? Kak Kadisha? Gimana? Kalau aku, ini aku nggak tahu kalau zaman aku kemarin, kita site-nya beda-beda, meskipun satu kelompok kayak dibagi lagi tuh per kelompok karena site-nya dibagi jadi 4 kalau nggak salah. Ini kebetulan aku sama Alexis sebenarnya satu kelompok dulu, tapi kita dapat site yang beda. Aku di Kebayoran, tadi kamu di mana sih site-nya? Aku di Lebak Bulus. Di Lebak Bulus, jadi pasti mungkin ada slightly perbedaan, mungkin enggak, karena itu letaknya masih di pertengahan kota. Jadi kalau yang aku cari itu pertama apartemen di daerah urban, bukan suburban tapi urban. Kalian semoga kalau semisal belum tahu perbedaan antara urban dan suburban, urban tuh tengah kota. Contohnya Jakarta. Kalau suburban itu kayak terusannya dari kota gitu, tapi bukan desa, kayak menuju kayak kota kan mengembang. Nah ini area perkembangannya kota ini, contohnya kayak kota desa itu contoh suburban. Nah pertama itu cari wilayah yang sesuai dengan soal kalian. Misal kalian dapat di kayak aku tadi Kebayoran, ya udah cari sekitaran urban apartemennya. Terus kedua, cari yang kalau bisa, karena kan semester 5 juga aku dengar masih ini kan ya, masih wajib high rise.
gitu. Terus paling seenggaknya minimal 2 itu aja sih. Selebihnya terserah kalian. Kalau misal kalian pingin kayak apa sih, nemu sebuah ini lucu nih fasadnya, coba aku pelajari, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi seenggaknya minimal 2 itu. Pilih yang sesuai dengan site yang kalian dapat sama high rise building, karena itu ketentuan soal. Silakan Alexis. Kalau dari aku itu harus pilih datanya yang lengkap banget. Soalnya kalau misalnya nggak lengkap, itu kalian kayak harus cari lagi. Pokoknya cari yang kayak ada deh datanya ini. Terus mereka mungkin ada yang studinya. Terus mungkin cari-cari juga yang tergantung tema kalian sih. Contohnya kayak aku sama Disha itu tema kita kan milenial, terus kita harus cari yang lebih berhubungan sama pandemik juga, terus harus ada smart facilities, harus ada sustainable. Jadi kemungkinan ada poin-poin, jadi kalian bisa mulai cari. Kalau misalnya nih udah keluar nih tema-temanya apa, kalian udah mulai cari itu di mana, terus harus cari yang datanya lengkap. Paling itu sih. Oke. Paling tambahan tentang yang datanya lengkap itu maksudnya minimal aja denah tampak potongannya tuh ada semua, dan tiga-tiganya itu ada minimal banget scale bar. Nah itu seenggaknya enak lah buat bikin panel presentasinya. Tips dan triks. Kalau dari di sama Alexis biasanya nyari mana sih? Archdaily kah atau biasa cari majalah arsitektur gitu? Archdaily. Archdaily ya Kak? Iya, rata-rata. Mungkin ada rekomend dari Kak Alexis, mungkin kayak biasa nyarinya di sini juga. Ada Kak? Atau Kak Disha juga? Paling juga Archdaily sih itu. Archdaily, Pinterest. Ya. Kalau semisal mau itu, kalau presiden ya, kalau semisal kalian mau meriset lebih dalam ya jurnal gitu-gitu. Gitu. Oke deh. Oke, dari Meta, apakah jawaban Kak Disha sama Kak Alexis sudah cukup menjawab? Oke, sudah cukup menjawab. Oke. Thank you Meta, thank you juga Kak Alexis belum menjawab. Oke, Sya, lanjut? Apa gimana? Oke, lanjut dong. Itu masih ada yang resen lagi tuh. Kayaknya Chris. Tapi kayaknya mukanya masih sama nih. Kayaknya masih kepo banget nih. Dia masih kepo banget nih Kak kayaknya. Boleh Chris, Yeah. ada yang mau ditanya lagi? Saya mau tanya lagi yang soal apartemennya Kak Alexis tadi. Kan dia bilang kan ada tambahan kayak jogging sama segala macam. Ada nggak sih kayak olahraga lain gitu? Karena kan yang seperti kita tahu anak muda sekarang itu kan lebih seneng tuh olahraga kayak sepak bola, basket gitu kan. Maksudnya ada nggak sih di sekitar apartemen itu kita bangun sebuah lapangan olahraga seperti basket, pokoknya lapangan yang sesuai yang mereka minat gitu lah. Terus sama satu lagi, bisa nggak sih kita kayak menambah ruangan-ruangan yang biasanya kita sediakan buat orang-orang yang notabene itu kan suka sama kayak game gitu. Game yang di komputer or maybe yang di game MOBA begitu. Terima kasih. Kalau misalnya contohnya nih, karena kita juga buat studi literatur, kita juga nggak bisa ngasal-ngasalan buat kayak ada lapangan basket ini. Soalnya kalau misalnya studi literaturnya, anggapannya kita studi literatur kalau misalnya mereka mau price range-nya affordable. Nah, kalau affordable kan maksudnya kita sebagai yang pembuat desain atau misalnya pembisnis itu, kita kan juga nggak bisa kayak buat semewah-mewahnya. Apartemen itu kan kayak ada hotelnya, kayak hotel bintang 1, 2, 3. Kalau misalnya apartemennya seharga ini, ya fasilitasnya ini. Kalau misalnya karena dari studi presiden kita, aku sama Kak Disha dan yang lain-lain itu tertulis kalau misalnya anak milenial itu kurang butuh hal-hal seperti itu. Misalnya kalau misalnya mereka ada lapangan basket, takutnya nanti pembisnisnya yang agak kesulitan dalam memanage hal itu, ataupun hal-hal seperti itulah. Terus kalau misalnya untuk game room, paling kayak sebenarnya ada game room, soalnya yang di
presiden atau literatur yang kita dapat itu anak-anak milenial sekarang itu kan suka bermain game. Tapi coba kita lihat lagi anak milenial sekarang mereka kebanyakan main game tuh di mana? Mereka suka di daerah kafe. Misalnya mereka cuma duduk di kafe, terus duduk berlima terus main game. Atau mereka juga main PC game. Jadi kebanyakan itu game room itu nggak digunakan, takutnya nanti game roomnya jadi waste. Jadi nah itu kayak harus ada, nggak bisa ngasal-ngasalan buat kayak hal-hal seperti itu. Jadi harus ada studi literaturnya, ada kuesionernya, baru kita dapat hasil. Oh mereka rupanya mau seperti ini gitu sih. Itu dari saya. Oke, bagaimana Krisma? Kasih aja jadi referensi buat saya kalau nanti bikin apartemen ya mikir-mikir lah mau tambahin game apa enggak, gitu aja sih. Oke. Oke, ini dari Dewan Kaleksi sudah menjawab ya, mungkin itu balik lagi tergantung preferensi sama literaturnya Kak. Oke. Thank you Chris Martin. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Kak, ini ada yang private chat Kak aku. Sebenarnya dia mungkin lebih mau nanya, mau denger Kak Disha sama Kak Alexis curhat gimana sih Kak pengalamannya ngadepin semester 5 yang kalau kata orang semester paling killer. Bener gak sih kalau di arsitektur tuh semester 5 semester paling bikin hektik? Bener gak sih? Mungkin cerita pengalaman kali Kak. Silakan Kak. Kalau di aku sih lebih ke semester 4 sih, killer. Kayak tergantung orangnya dan tergantung tema-tema dari yang didapat apa. Soalnya kan kalau yang di semester 4 tuh kan hotel. Jadi kemungkinan itu lebih mirip-mirip. Jadi kita presidennya itu lebih bisa, maksudnya beberapa hal di hotel kita bisa terapkan di apartemen. Nah, jadi di semester 5 aku kurang lebih parahnya itu di semester 4 karena kita baru kenal hotel, terus kita harus tahu size-nya ini, kita harus tahu BUH itu apa, kan itu kan masih sangat baru. Mungkin dari itu kan ada tekanan. Nah, coba aja barengan teman-teman nyarinya. Jadi kayak jangan sendirian doang. Jadi kayak kamu bisa mungkin kalian bergrup terus nyari sama-sama, terus kumpulin data sama-sama. Itu mungkin bakal mempermudah kita untuk mengerjakan tugas sih. Oke, jadi menurut Kak Alexis kayaknya lebih berat di semester 4 nih ya. Nah, kalau dari Kak Disha gimana nih? Sama kah di semester 4 juga atau mungkin siapa tahu semester awal gitu? Gimana Kak? Kalau aku sama sih kayak Alexis, semester 4ku yang paling paling mati-matian lah. Kalau kebetulan aku dulu juga Himars kan ya, itu masih awal-awal periode awal menjabat, kayak setengah awal tahun menjabat gitu. Itu aku masih harus nyari belajar time management lagi, kayak nge-manage waktu antara Himars dan juga waktu buat tugas-tugas kuliah lainnya juga. Itu pusing banget. Bahkan SUPA 4 aku ngulang. Terus kalau untuk semester 5 aku menurut aku lebih santai aja sih, karena tadi pertama proyeknya beda, kedua mungkin ini tergantung orang juga. Soalnya kalau di aku semester 5 tuh kayak istilahnya ketemu lagi sama teman-teman dari semester 1 gitu, jadi kayak ya catch up terus kayak benar kata Alexis tadi, kayak semisal kalian punya site yang sama nih, ya udah kalian aja terus dari awal sampai akhir pleno, seenggaknya buat ngasih tahu ke diri kalian sendiri kalau kalian tuh nggak sendiri, kalian ada gitu. Itu ya buat survive di semester 5 ini lah gitu. Dan mungkin karena mungkin karena dosen kita enak juga sih sis, jadi ya santai-santai aja. Gitu. Oke deh, sama-sama semester 4 ya. Gue juga jujur ya sih Kak, intinya semester 4 paling hektik sih. Gue nggak tahu tapi semester 5 gimana beratnya, tapi semester 4 cukup hektik juga sih, nggak sih? Iya benar sih, cuma mungkin balik lagi ke pribadi masing-masing juga ya. Mungkin tergantung sama yang lagi dialamin dan bagaimana cara kita nangkepinnya gitu nggak sih Bim? Iya. Ini udah banyak pertanyaan nih Sya dari tadi. Iya, malam ini jadi mungkin bisa disimpulin dari semua yang dikasih nih informasi-informasi dari Kak Disha dan Kak Alexis, benar-benar ngasih persiapan ke kita juga ya Bim, yang Binusian 2024 yang mau masuk ke semester 5. Begitu juga teman-teman di Zoom ini, bagi ada yang B26 nih baru mau masuk ke perkuliahan, terus B25 juga yang baru masuk ke semester 3. Benar.
Nah, ini gimana nih, Bim? Masih ada satu pertanyaan lagi. Aduh, tapi minta maaf banget nih dari Chris masih mau nanya kalian, tapi kayak dari panitia ternyata itu yang tadi yang nanya di private jadi pertanyaan terakhir, jadi mungkin kita buat sesi question and answer-nya harus berakhir ya, Sya? Iya, mohon maaf banget nih berhubung waktunya udah lumayan malam ya, udah 8:30 malam, jadi Benar. pertanyaan dari Chris tadi sebelumnya itu merupakan pertanyaan penutup sesi Q&A Search episode 16 malam ini. Jadi terima kasih banyak kepada Kak Alexis dan juga Kak Disha yang telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga kepada audiens teman-teman semua di Zoom yang telah meramaikan sesi Q&A dengan bertanya. Benar banget. Dengan itu sesi question and answer resmi ditutup. Nah, buat teman-teman yang masih mau nanya tentang karya-karya arsitektur Kak Alexis dan Kak Disha, boleh banget nih Kak Alexis sama Kak Disha drop Instagramnya atau sosial medianya, mau sosial media biasa atau sosial media portofolio, boleh banget di drop di kolom komentar biar teman-teman tuh bisa follow, biar bisa saling-saling follow, nggak sih, Sya? Bener banget, apalagi tadi Chris mungkin kayaknya masih banyak kepo ya, dan teman-teman semua yang lain yang masih kepo boleh banget mungkin dicek Instagramnya Kak Disha dan Kak Alexis buat kepoin projectnya yang lain kali ya. Gue jujur udah stalkingin sih, Sya. Udah stalking ya. Emang bener-bener ini sih keren sih, maksudnya ada portofolionya sama ada Instagramnya, jadi kayak bisa lah di media sosial kita. Mungkin teman-teman yang kalau mau kepo silakan media sosial, oke? Oke deh. Oke, dengan itu kita lanjut ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya adalah pemberian perangkat virtual dan dokumentasi bersama Kak Alexis dan Kak Disha. Kepada teman-teman panitia boleh minta tolong di-share perangkat virtual dan juga dokumentasinya. Oke, yang pertama mungkin Kak Disha ya. Oke, jadi ini dia plakat virtual yang pertama diberikan oleh Himars kepada Kak Disha Arleini. Terima kasih banyak Kak Disha atas ketersediaannya untuk mengisi acara Search malam ini. Untuk kepada teman-teman panitia boleh tolong bantu spotlight Giovanni selaku Ketua Umum Himars dan Alvin selaku Ketua acara Search pada malam ini. Teman-teman dokumentasi boleh dibantu untuk didokumentasi ya. Oke, aku akan mulai dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke deh, thank you buat Kak Disha. Buat selanjutnya ada buat Kak Alexis. Mungkin bisa di-share. Ya. Belum full screen ya. Untuk Kak Jovan sama Kak Alvin masih stay dulu di sini ya. Teman-teman panitia bisa langsung share kali ya. Oke deh. Oke, baik, ini yang kedua adalah perangkat virtual yang diberikan Himars kepada Kak Alexis Shelindra selaku pembicara Search ke-16 pada malam hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya Kak Alexis untuk mengisi acara Search. Untuk teman-teman panitia bisa spotlight Giovanni selaku Ketua Umum Himars dan juga Alvin selaku Ketua acara Search pada malam hari ini. Kepada panitia persilakan. Oke, aku mulai dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, Sya. Wah, nggak terasa banget ya. Kita udah banyak ngobrol dari awal, terus ada sesi presentasi, tanya jawab, pemberian pelangkat, terus kita sekarang nggak terasa udah sampai di penghujung acara. Gimana, perasaan lu gimana? Kalau gue sih nggak terasa sih. Iya, nggak terasa, kayak baru mulai nggak sih, Bim? Iya, kayak tapi sayangnya harus diakhiri sih, Sya. Iya, udah gitu bahasannya seru-seru banget dan motivasin banget nih, apalagi kita mau masuk semester 5 nggak sih? Iya, kita juga sambut buat teman-teman B26 yang baru datang itu menjadi Search pertama ya buat teman-teman semuanya. Selamat datang buat teman-teman B26, semoga Search ini bisa jadi wadah buat teman-teman belajar ya, belajar tentang arsitektur, belajar tentang bagaimana di organisasi, dan ikut ya Sya, ke Search selanjutnya. Bener banget, selamat datang untuk teman-teman B26 semua, dan sekalian gue mau ngasih tahu nih, jangan lupa buat terus ikut Search episode-episode selanjutnya yang gak kalah menarik, ya nggak Bim? Bener dong. Nah, sebelum menutup acara ini, gimana kalau kita berdoa bersama dulu? Doa penutup malam ini akan dipandu oleh Nisa Rahman. Kepada Nisa Rahman, boleh bantu untuk berdoa? Oke, mungkin dari Nisa Rahman ada ini ya, mungkin boleh dibantu dengan Andin.
Ya, oke, baik Kak Sasha dan Kak Bima, terima kasih ya. Mungkin buat teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri research malam ini, ada baiknya kita berdoa. Doa akan saya pimpin dengan agama Islam. Bagi teman-teman yang memiliki kepercayaan lain, boleh berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, terima kasih karena research malam ini sudah berjalan hingga selesai dengan lancar. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Dengan itu, acara Search episode 16 telah berakhir. Terima kasih banyak untuk teman-teman, Bapak Ibu dosen yang telah hadir, dan juga terutama banget nih kedua speaker kita yaitu Kak Disha dan juga Kak Alexis yang telah hadir dan menyempatkan diri untuk sharing ilmu, serta pengalamannya yang sangat inspiratif dan sangat motivatif pastinya. Setuju Syah. Sekali lagi terima kasih untuk semua partisipan yang sudah hadir dalam join Zoom pada hari ini. Kami berdua selaku moderator pada malam hari ini pamit undur diri dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata ataupun perbuatan. Oke, Syah, kita tutup pakai pantun kali ya? Boleh, keluarin dong pantunnya. Oke. Siap ya bilang cakep. Jalan-jalan pergi taman Syah. Cakep. Kalau sesak, baiklah bertanya. Cakep. Gua Bima, dia Sasha. Sampai jumpa di Search selanjutnya. Bye See you semuanya. di Search selanjutnya. Terima kasih.